Saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang. Dokter sakit banget. Masker N95 tersebut biasanya kalau terlalu lama kita gunakan bisa menyebabkan kami keracunan karbon dioksida karena tidak banyak oksigen dari udara bebas yang kita dapatkan pada saat kita bernafas. Itu sebagian karbon dioksida yang harusnya keluar itu kita hirup kembali. Kalau misalnya terlalu lama bisa menyebabkan keracunan karbon dioksida, bisa menyebabkan hipoksia, mungkin kekurangan oksigen, nantinya bisa menyebabkan kami pingsan biasanya, dan itu sangat berisiko juga untuk kami. Tahu-tahu itu rumah sakit Persahabatan, 2 gedung tuh udah penuh COVID semua, ada PDP, ODP di situ. Gedung udah 2 gedung udah penuh, jadi mau nggak mau di UGD kan, karena UGD Persahabatan luas banget. Tahu-tahu UGD penuh, dia ya gitu, dia cuman bisa ngedoain kata dia gitu, doain biar nggak kena kata dia gitu. Kita cuma bisa pasrah sama berdoa aja selama ditinggalin. Awal semula saya terlibat dalam dunia COVID-19 adalah pada bulan Februari tahun 2020. Memang waktu itu belum ada kasus COVID-19 yang terdeteksi positif di Indonesia. Waktu itu kami ditugaskan ke Kepulauan Natuna pada saat WNI mahasiswa dipulangkan dari Wuhan ke Indonesia waktu itu, sehingga mereka dianggap sebagai ODP. Karena mereka dianggap sebagai ODP, mereka harus dikarantina selama 14 hari. Waktu itu kami ditugaskan untuk memberikan penyuluhan kesehatan, untuk memberikan edukasi dan juga pelayanan langsung kepada masyarakat. Hari ini aku masuk ke dalam ruangan isolasi. Biasa kalau masuk ke ruangan isolasi harus pakai APD lengkap. Biasanya itu udah disiapin satu set kayak gini, sama ada tanggung jawab bagian logistik, bagian alat. Jadi disiapin satu set APD, ada coverall, ada masker N95, ada masker bedah, ada sarung tangan dalam, ada hair cap, ada alas kaki atau kaki shoe, sama ada sarung tangan luar yang sarung tangan steril yang lebih panjang. APD yang kami gunakan berlapis-lapis, mulai dari pakaian. Kami menggunakan pakaian biasa, pakaian bedah, biasanya pakaian dinas bedah di ruangan operasi, biasanya kami gunakan untuk bagian dalam. Lalu di luarnya lagi kami menggunakan coverall. Setelah coverall, lalu di bagian untuk melindungi bagian tangan kami menggunakan sarung tangan double, sarung tangan biasa atau sarung tangan bedah, dan juga sarung tangan steril yang panjang sampai hampir ke siku ya. Jadi pertama-tama sebelum kita pakai APD, kita hand hygiene dulu di tangan sama langkah. Lalu untuk masker kami biasanya menggunakan masker N95. Nah, masker N95 ini kerapatannya 95%, jadi hanya 5% udara bebas yang bisa masuk. Jadi seperti saya jelaskan tadi, pada saat kami bernafas menggunakan masker N95, sebagian besar karbon dioksida yang harusnya terbuang keluar itu terhirup kembali. Pastikan udah pas, kencang. Emang tidak nyaman, gerah, dehidrasi. Pada saat kami ingin minum, kami harus bisa menahan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kami ingin membuang air kecil atau membuang pipis, kami tidak bisa melakukan itu sembarangan. Kami harus menahan sampai jam kerja kami selesai di dalam ruang isolasi, sampai kami keluar, sampai kami membersihkan diri, baru kami boleh melakukan kegiatan tersebut. Ya kalau dibilang suka,
pasti nggak suka ya, karena itu tidak nyaman untuk melakukan pekerjaan. Tapi mau tidak mau itu adalah standar untuk kami, standar keamanan kami untuk melindungi diri kami agar kami terhindar dari resiko terjadinya penularan penyakit infeksi COVID-19. Nih Neng, mana guru banget ya. Nih dulu nih waktu ini dia masih di akter di D3 di UI dia. Masih rada guru juga ya. Dia gemuk Beda semua. sama ini ya. Iya kalau itu kuliah waktu itu ini nggak ada istirahatnya. Mana kerja, mana kuliah. Ini jarang pulang Neng ya. Ditinggal terus waktu itu ya. Sekarang jadi ada corona lagi gini. Katanya Nasib Neng. itu juga katanya kan tadinya dia nggak mau ngomong, sebenarnya dia udah ngerawat duluan, udah ngerawat pasien COVID 3 hari apa 4 hari, tapi dia masih pulang, terus dia pulang juga di rumah diem, biasanya dia biasanya bercanda sama anaknya, dia diem, tahu-tahu pas mau berangkat kerja itu malamnya dia kayak nangis gitu, nangis katanya, besok aku nggak pulang katanya. Tapi ya besok aku nggak pulang. Aku udah ngurus pasien corona selama udah 3 hari. Sebenarnya aku nggak ngomong sama keluarga, takut keluarga jadi ikut namanya apa, takut keluarga ikut panik, kata dia kayak gitu. Jadi aku sekarang mau nyari aman, aku nggak pulang dulu, aku nggak tahu sampai kapan, katanya gitu kan, kita jadi nangis semua ya. Yang kuat imunnya atau bagaimana sih? Orang-orang yang tanpa gejala dan bisa saja dia terinfeksi, atau begini, orang tanpa gejala itu bisa saja memang orangnya sehat, yang memang tidak ada gejala, nggak ada virusnya. Oh, satu ya. Yang kedua, Dan kedua adalah orang tanpa gejala itu adalah orang yang kelihatan sehat, tidak punya gejala, padahal dia sudah ada virusnya di dalam badannya. Banyak banget yang gugur perawat dari mana-mana akibat tertular COVID kan. Jadi kita setiap ada berita-berita kayak gitu, aku selalu di skip gitu. Kalaupun ada di Facebook atau di mana, aku udah scroll aja. Aku nggak mau lihat itu di mana enggak. Yang penting aku video call, dia sehat, terus aku tanya keadaan persahabatan kayak gimana, berarti itu validnya gitu. Kalau di sosial media atau di TV kan takutnya nggak valid gitu. Bikin kita malah nambah stres kalau kayak gitu. Nah, terima. Nah, halo, assalamualaikum. Ini. Tuh kelihatan dipinggirin. Ayah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Weh. Pada sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Kasep, sehat anak Abi. Semangat terus, ya. Besok ya. Akmal, Ya. Lagi ngapain? lagi ngapain Akmal? Tuh, Akmal tuh. Tuh ayah tuh. Halo. Nah, Akmal gimana belajarnya? Ayah lagi ngapain? Saya lagi di rumah sakit mau kerja. Oh, Sip 2 ya? Oh iya. mulai jam berapa Kasep kerjanya? Mulai jam 2 nanti, ini baru sampai tadi. Iya, hati-hati ya. Jangan lupa sambil kerja berdoa zikir terus. Kita kan sekarang dipercaya menjadi mujahid. Kalau untuk keluarga ya siapa sih yang nggak kangen ya Mbak, apalagi tiap anak saya telepon selalu dia nanya
ayah kapan pulang gitu. Itu yang paling saya nggak kuat kalau misalnya anak saya atau istri saya nelpon biasanya. Halo yo. Abang mau nanya apa? Senyum terus, semangat terus, semangat. Aku bangga deh sama ayah. Ya nggak apa-apa lah, sekarang saya korban perasaan daripada nanti saya mengorbankan keamanan dan keselamatan keluarga saya. Ayah hebat. Ayah mantap. Semangat terus ayah. Selamat siang Bapak. Mohon izin dari Uji Pak, dari Posko Covid Rumah Sakit Umum Persahabatan Pak. Jadi terkait dengan hasil swab yang disampaikan Bapak Pak, untuk hasil Bapak belum masuk, tapi yang untuk Ibu sudah ada hasil Pak. Saya pastikan Pak ya, Ibu usianya 64 tahun, jenis kelamin perempuan Pak ya. Pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Persahabatan dilakukan swab yang pertama Pak ya. Ya, alhamdulillah Pak, atas doanya hasilnya negatif Pak. Kita lagi buat baju APD untuk para dokter, tenaga kesehatan, ya yang memerlukan. Ya, ini partisipasi kita aja dari masing-masing poli, ya. Kan banyak waktu yang luang nih karena pasien sedikit, jadi kita partisipasi untuk membuat apa yang kita bisa, apa yang kita butuhkan. Ya salah satunya ini baju gaun medical yang disposable. Ya. Yang APD yang kita buat ini, kita bikin ini yang memang kita perlukan di poli umum. Ya. Nah, di sini yang mengerjakan ada beberapa tenaga kesehatan, jadi tidak hanya dokter. Kalau di sini kan dokter mata ada, terus ada perawat, ada refraksionis juga, dan admin juga ikut berperan. Jadi kita saling bahu membahu. Nah, nanti pada saat berdinas pun nanti kami bagi-bagi tugas kembali. Siapa yang akan menjadi penanggung jawab untuk logistik APD, siapa yang diberikan tugas untuk tanggung jawab mempersiapkan obat-obatan, lalu siapa yang bertanggung jawab nanti untuk masuk ke dalam. Perbedaannya, kalau dari segi kuantitas pasien memang dulu jauh lebih banyak ya. Tapi dari segi resiko, beban, dan tanggung jawab tentunya sekarang itu jauh lebih berat. Karena yang kita hadapi itu makhluk yang tidak terlihat, yang bisa menyebabkan banyak orang sampai meninggal dunia. Apalagi kalau misalnya kita kurang berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, resikonya tetap ada untuk kita.
tahu aku istrinya perawat gitu, takutnya ada ngejudge orang tuh jelek, jadi takutnya pada ngejauhin apa gimana. Jadi aku nyari aman, ya tetap di rumah aja biar kita semua aman. Kita kan sekarang dipercaya menjadi mujahid untuk menyelamatkan orang yang terkena COVID-19. Semoga sehat terus. Abi, Umi, teteh-teteh semua berdoa untuk Aa. Semua tetangga juga ngedoain tetangga, lingkungan mendoakan Aa biar selamat. Ya. Yang sehat terus. Jangan sampai lapar perutnya, jangan kosong. Pada kangen, pada nanyain kadang, pada nanyain Irfan udah pulang belum? Terus langsung yaudah biar sehat aja di sana walaupun nggak pulang kayak gitu. Biasanya banyak yang ngedoain kayak gitu. Sebenarnya sebelum ayahnya sebelum ayahnya ditugasin, kita udah ada acara, jadi udah ada niat mau nyunatin Akmal nih, udah pengen disunat aja. Iya, terus ini kita acara tanggal 4 April sebenarnya, terus tanggal 28 tuh harusnya udah ngundang. Terus kita ada kesepakatan dari kita berdua, udah mendingan diundur aja daripada orang-orang pada takut kalau lihat suami gitu, lihat suami pulang, takutan kita aja. Jadi kita undur aja, nggak tahu kapan sih ini kita acaranya, nggak tahu. Oh, disunat. Kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi? Akmal emang pengen disunat. Pengen banget. Sebenarnya sekarang tuh ada himbauan nggak boleh ada acara-acara gitu ya. Jadi sebelum ada himbauan itu juga kita udah mundur. Jadi udah kita mundur aja, nggak tahu kapan. Ini udah tanggal 4. Ini udah rapi, tinggal disebar. Nama-nama juga udah. Nama-nama jadi kita undur. Palingan nanti ditutup aja kali ya. Apa bikin lagi kita nggak tahu gimana nanti tanggalnya ditutup. Ada berapa undangan? Ada 1000 undangan. Udah bikin 1000 undangan. Sekarang udah mau pulang habis jaga shift 3. Kita mau ke bisnya biasanya nunggunya di depan ruangan Gria Puspa di situ. Biasanya sih disediain 3 bis dari Kemenpar, bis 1, terus 2 mobil yang tanggung, mobil HIS. Untuk bis kapasitas sekitar 20, kalau mobil HIS kapasitas sekitar 8 orang. Biasanya alhamdulillah setiap jaga selalu banyak donatur, kadang kebagian susu, snack makanan. Kalau masih banyak sisa biasanya aku bawa pulang buat ditaruh di hotel, buat dimakan di sana, buat ada cemilan juga. Karena kalau udah sampai hotel tuh kadang suka mager, males keluar. Tempatnya ya jauh lebih nyaman dibandingkan saya tinggal di kamar jaga, kamar istirahat untuk perawat. Waktu itu kan memang hanya digunakan untuk tempat ganti baju, jadi tempatnya tidak begitu besar. Kami harus istirahat di sana. Mungkin satu kamar bisa sekitar 6-8 orang pada saat waktu itu. Nah, saat ini kami di tempat tinggal yang sekarang ya satu kamar kami maksimal berdua ya. Apalagi kami difasilitasi fasilitas antar jemput, sudah difasilitasi makan dan juga untuk fasilitas laundry. Ya paling kan tetap di hotel kita jaga social distancing, jaga physical distancing, nggak boleh ngumpul-ngumpul, nggak boleh, jaraknya juga kalau misalnya kita di hotel lagi rame nih teman-teman harus jaga jarak juga. Biasanya kan di sana udah bikin marker juga buat antrian kayak model di depan lift, di depan pintu masuk, sama di depan front office biasanya. Alhamdulillah dari pihak hotel pun mengerti dan sudah memberikan tanda-tanda, memberikan rambu-rambu untuk kami melakukan social distancing.
Harapan saya sih pastinya sama dengan seluruh rakyat Indonesia, Indonesia bebas dari COVID-19 ini. Harapan saya juga yang berjuang bukan cuma kita di sini yang di rumah sakit, tapi semua orang yang menyaksikan ini di rumah. Ayo sama-sama kita berjuang, kita putus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Ya, kalau bisa sih saya ingin bertemu secepatnya dengan keluarga saya. Jangan sampai nanti saya lebaran atau Idul Fitri di rumah sakit. Saya harap sebelum Idul Fitri saya sudah bisa bertemu dengan keluarga saya. Bersyukurlah yang bisa kumpul sama keluarga, ambil hikmahnya. Kalau hikmahnya itu kita biasanya yang kerja, anak ditinggal-tinggal, dan sekarang tuh waktunya ada corona ini berkumpul sama keluarga. Ya udah berkumpul aja, jangan yang keluar lagi, udah secukupnya aja di rumah, jangan banyak kesana kesini biar putus mata rantai COVID gitu. Harapan saat ini cuman bisa berdoa, cuman satu, COVID udah cepet hilang biar suami pulang. Selalu dekat kepada Allah. Kamu harus ikhlas. Iya. Di titik ikhlas lah, di situ ganjarannya akan didoakan. Wa Maulana, dialah Allah pelindung kami, itu yang harus jadi patokan. Udah, mau kerja ya? Makasih ya. Ya. Dadah. Ya, selamat bekerja Kak Ses. Semoga sukses. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo, aku yang pencet. Cium. Pencet.